Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Sidang ijazah terbaru hampir saja terjadi baku hantam antara kubu Roy Suryo dan juga pengacara Pak Jokowi. Kubu Roy Suryo tak terima teman-teman ketika KPU menyatakan bahwa dokumen-dokumen Pak Jokowi sudah tidak ada atau ya dimusnahkan. Otomatis Roy Suryo tak terima, bahkan sampai menggebrak meja. Perdebatan pun terjadi teman-teman, dan alhamdulillah tidak sampai terjadi chaos yang lebih lanjut. Hanya saja di sini diperlihatkan teman-teman bagaimana kubu Roy Suryo tak terima dengan pernyataan KPU yang menyebut KPU tidak profesional karena hanya dalam kurun waktu 1 tahun dokumen sepenting ya ini persyaratan Pak Jokowi maju Pilpres ini hilang. Nah, ini akan sangat menarik untuk kita lihat bagaimana panasnya teman-teman jalannya persidangan dan bagaimana respon balik dari kubu Pak Jokowi terkait hal ini. Apakah ya bersyukur atau seperti apa? Kita bakal tengok informasi selengkapnya hari ini. Dokumen Pak Jokowinya sudah tidak ada dan mau diadakan lagi ya kita siapkan lagi kan gitu ya. Jadi sangat simpel sekali Mbak kait dengan pemusnahan dokumen dan lain sebagainya. Yang tadi kita juga sudah mengetahui bahwa dasar dari KPU Surakarta yang disampaikan itu bahwa mereka mengacu pada PKPU, KPU Pusat dan lain sebagainya. Nah buat kita sendiri bagian dari Pak Jokowi ngerasa itu biasa saja, jadi silakan saja KPU Surakarta, KPI dan lain sebagainya itu memperdebatkan apa yang menjadi domainnya, karena buat kita sih nggak ada masalah kalau misalnya memang itu dokumen Pak Jokowinya sudah tidak ada dan mau diadakan lagi ya kita siapkan lagi kan gitu ya. Jadi sangat simpel sekali Mbak. Jadi sesuatu yang menurut saya begini, ini kan sesuatu yang biasa saja dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga. Jadi silakan aja itu diperdebatkan memang kalau dianggap bahwa banyak kurangnya, ada janggalnya. Dan buat Pak Jokowi sendiri kalau misalnya memang dokumen-dokumen pribadi beliau yang masih dibutuhkan dalam hal-hal tertentu yang kiranya memang itu berdasarkan dengan aturan yang berlaku, saya kira nggak ada kendala ataupun nggak ada keberatan untuk dihadirkan kembali atau kembali kita isi lagi dokumen-dokumen itu gitu. Jadi nggak ada soal itu. Baik, tapi kan dikatakan di sidang sengketa oleh ketua sidang minimal sebenarnya adalah 5 tahun. Apakah nantinya tidak muncul kejanggalan-kejanggalan dalam aktivitas ini? Ya itu kan itu tadi di awal saya bilang itu domainnya KPU ya. Jadi silakan aja itu karena persepsinya pasti kan beda-beda. Acuannya misalnya undang-undang kearsipan ada, tapi KPU sendiri sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum tentu juga mengacu pada PKPU. Silakan juga, saya tidak pada area itu untuk mempertahankan apa yang menjadi argumentasi KPU atau bukan gitu. Tapi yang pasti bahwa saya menguatkan begini, apapun dokumen yang memang itu atas nama Pak Jokowi, jika memang ingin diperlukan kembali, saya rasa itu tidak menutup kemungkinan akan dipenuhi kembali. Jadi nggak ada juga yang perlu dikhawatirkan. Sidang apa? Sidang ijazah palsu sama wan prestasi SMP. Yang di sidang siapa? Pak Jokowi Pak, tergugat. Sidangnya perdana hari ini di Solo. Ya, sidang gugatan. Ya, faktor hukum silakanlah ya. Tetapi sekali lagi saya tak mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Dirjen Pendidikan Tinggi. Apa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi-instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu
sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Maka yang memang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Katakan Ibu Leoni tadi, suasana persidangan sangat bagus dan nampak jelas Komisi Informasi Pusat tidak tersandera dalam kasus keinginan masyarakat untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang kedua, ada pola yang kita lihat seakan-akan UGM terutama berlindung di balik proses penegakan hukum di Polda Metro Jaya yang akan menutup jalan bagi masyarakat, terutama bagi para pemohon ini untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan ijazah Jokowi yang diduga saat ini sebagai ijazah yang palsu. Jadi dengan membangun argumentasi bahwa semua dokumen sudah di tangan Polda Metro Jaya, itu berarti pertahanannya sudah double. Pertama, mereka menyatakan itu informasi publik yang dikecualikan. Yang kedua, ketika masuk dalam ranah hukum, terutama penyidikan tindak pidana, maka ini menjadi kewenangan Polda untuk menyatakan tidak membuka kepada siapapun. Dikhawatirkan akan mempengaruhi, menghambat jalannya proses hukum. Jadi ini yang kita sesalkan. Harusnya pihak kepolisian atau pihak UGM, walaupun dokumen itu semua dinyatakan disita, tetapi tadi sudah ditegur oleh majelis komisioner bahwa UGM kan pasti punya arsip. Tidak semua dia serahkan, karena ini kan dokumen sifatnya administrasi. Jadi arsip itu harus ada. Tetapi ini mereka sepertinya ada permainan, ada konspirasi besar. Bahkan di dalam kaitannya dengan pemusnahan dokumen, berdasarkan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023, ini dokumen ini belum jatuh tempo untuk dimusnahkan. Tetapi KPU Solo sudah memusnahkan, sehingga kita kita mempunyai analisa, jangan-jangan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 ini dikeluarkan untuk pemusnahan dokumen itu demi melindungi Jokowi. Ini yang kita akan bongkar karena ini ada aspek pidana. Pemusnahan dokumen sebelum jatuh tempo itu kejahatan yang menurut Undang-Undang Kearsipan ancaman pidananya 10 tahun. Saya kira itu saja, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Oke, saya dulu ya. Ya. Baik. Jadi saya sedikit tambahkan. Alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jovi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi, itu adalah kita semua wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita merupakan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, nampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus 11 Gajah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah, kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah, ya silakan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bon Jovi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya, nah itu tokohnya namanya El Sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Ya. Bisa ya? Nah, ini rusak kalau masukkan asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya.
Ya pokoknya L sulfat yang jelas. Nah, Dr. Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bon Jovi ya, Akhir dan kawan-kawan didampingi Pak Petrus, kemudian Pak Jamada Gersang, kemudian apa namanya? Ya Pak Peter dan semuanya Pak Zam dan semuanya ya. Pokoknya saya hadir untuk membersamai karena kita adalah satu adalah kita. Terima kasih. Jadi pembandingnya ya, saya kasih tahu pembandingnya. Ya. Tahun 1861 ada Abraham. Ini udah jawabnya lama. 1 bulan baru dijawab. Jawabannya nggak sinkron dengan RI. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351, itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa? Keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa menghitamkan. Kan ada tuh poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup? Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi tadi yang jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya buku agenda kami musnah Ibu. Sesuai dengan jadwal retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh.
Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270 08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota itu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Silakan majelis kalau ada yang digali. Yang dari, makasih Ketua. Yang dari Surakarta, sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Sesuai dengan jadwal retensi arsipnya musnah. Baik. Itu dokumen itu kalau ngelihat daripada ketentuan, kalau ngelihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya? PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada, betul ya? Ini kan 2025. Untuk tahun berapa Ibu? Ya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang pada saat itu ya? Iya. Tahun 2005. Ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? Mohon izin tidak mengetahui Yang Mulia kalau pada saat itu. Pada saat dia memusnahkan? Jadi kalau sesuai dengan JRA-nya itu musnah gitu Yang Mulia. Jadi tidak sesuai JRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi apa tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya, kami tidak mengetahui, tidak dalam penguasaan kami lagi, sudah tidak ada. Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui? Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya, Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenang langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya, walaupun memenuhi kriteria. Karena akan dipilah walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara skala prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman tuh. Apalagi 2023. Ya, mohon izin majelis. Jadi PKPU yang kami sampaikan tadi adalah PKPU nomor 17 tahun 2023. Iya. Tapi sebelum itu kan sebelumnya ada PKPU JRA juga. Iya, terkait dengan pemusnahan. Ya. Nah, ini karena pilkada 2005 dan 2010, jadi memperdomani PKPU pada waktu itu. Baik. Nah, kita cek lagi Bu. Cek lagi ya. Nanti kita buka lagi berkas untuk PKPU yang pada waktu itu. Mungkin nanti perlu dilihat lagi berita acaranya, ya kan? Kemudian termasuk kewenangan untuk mengatakan bahwa itu memang layak untuk dimusnahkan, ya. Sebagai informasi di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 nanti dibaca sendiri di pasal 53. Itu ketika kaitannya memusnahkan itu ada terkait sanksi dan denda. Ya. Jadi mohon dilihat lagi latar belakang itu kenapa dimusnahkan gitu. Cukup Ketua. Terima kasih Bu Ketua. Saudara termohon KPU Surakarta, itu waktu pemusnahan apakah ada berita acaranya Bu? Kami tidak mengetahuinya Yang. Jadi sudah tidak dalam penguasaan kami. Iya, maksudnya kalau arsipnya kan memang sudah tidak dikuasai. Tapi berita acara pemusnahan, jadi kan pemusnahan arsip itu kan harus ada berita acaranya.
apakah ada berita acara pemusnahannya? Tanggal berapa? Sampai saat ini Atau belum berita menemukan acaranya ya. juga dimusnahkan? Belum ada berita acara yang Berarti kita berita temui. acaranya juga ikut dimusnahkan? Ya tidak ditemui, yang mulia, belum ditemui. Jadi Oh, kami tidak, menjawab sesuai aja. tidak dikuasai juga berarti? Ya. Pihak pemohon nggak boleh langsung ini ya, itu ngomongnya ke majelis. Ini tadi mungkin nggak ditegur sama majelis lain, tapi nggak boleh crossing langsung gitu. Pihak termohon, jadi kalau ada bisa nggak ditunjukkan masa retensi terkait tanggal penyerahan dokumen ijazah tersebut di tahun yang ada 2005, 2006 ada tidak ketentuan ketentuan bahwa dokumen terkait penyerahan dokumen ijazah tersebut retensinya berapa tadi, 1 tahun? Ini buku agenda ya yang mulia, yang buku agenda yang terkait buku agenda. Buku agenda itu masa retensi dengan PKPU yang terbaru tadi 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Tapi PKPU yang seperti disampaikan oleh Bapak Wima, Pak Deputi, bahwa memang PKPU JRA itu sudah ada yang pertama kok tidak salah tahun 2013. Ya, soal 2015. masa retensi yang jadi dasar pemusnahan itu ada nggak daftarnya? Tidak ada. Jadi tahun 2013 saja baru diatur JRA-nya, Bapak. Ya teman-teman, barusan kita sudah lihat jalannya persidangan, komentar juga dari beberapa tokoh, baik itu dari kubu Roy Suryo dan juga kubu Pak Jokowi. Saya rasa ini persidangan memang masih panjang, walaupun mungkin ada beberapa yang mengira kubu Pak Jokowi ini kalah, tapi ini cuman permulaan. Kita bakal tunggu update selanjutnya dan juga bagaimana keputusan dari hakim itu kan yang paling penting. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain soal sidang yang barusan kita lihat, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.